Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul karamin alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Istiqomah yang berbahagia. Mari kita niatkan mengaji lagi. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa khassatan ila mu'allif adal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi fid darim ya rabbal alamin. Wa arsyadana Allah ila sabilir rasyad lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, ngaji kita sampai isya. Isyanya hari ini jam 7.30 ya, jam 7.30. Jadi kita ada setengah jam lebih untuk ngajinya. As-sifatu as-saminatu, kemudian sifat yang ke-8 al-qudratu, yaitu sifat kudrah. Sifat yang wajib bagi Allah yang ke-8 itu namanya sifat kudrah. Makna kudrah itu maha kuasa. Yajibu wajib lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, al-qudratu sifat kudrah. Waya sifatun qadimatun, sifat kudrah itu sifat yang terdahulu. Sebelum diciptakan bumi, belum diciptakan langit, Allah sudah bersifat kudrah. Qaimatun bidatihi, yang sifat kudrah itu ya, ada dan mancap, ada pada zatnya Allah. Jadi berdiri di atas zatnya Allah, itu sifat kudrah. Yujadu biha, yang ditemukan karena sifat kudrah tersebut al-hawadisu, oleh perkara-perkara yang baru. Jadi dengan sifat kudrahnya Allah, Allah menciptakan hal-hal yang baru. Wa yu'dimuha, dan bisa menghilangkannya. Jadi Allah bisa menciptakan dan juga bisa menghilangkannya. Wa yastahilu alaihi didduha, dan mustahil bagi Allah bersifat kebalikan dari sifat kudrah. Wa huwa al-ajzu, dan dianya adalah lemah. Jadi Allah wajib bersifat maha kuasa, mustahil Allah bersifat kebalikan dari kuasa, yaitu lemah. Nah, kalau kita lemah, kalau Allah kuasa, lemah atau tidak mampu. Wa dalilu, kemudian dalilnya ala dalika, atas sifat kudrahnya Allah, ijaduhu subhanahu lihadal alam. Nah, kalau ditanya mana dalilnya kalau Allah bersifat kudrah, dalilnya yaitu olehnya Allah mewujudkan alam semesta ini. Itu dalil wujud kemampuan atau kekuasaan Allah. Dalilnya mana?
wujudnya alam dunia ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma itawa alaihi, dan semua perkara yang dimuat di dalam alam semesta ini, minal anwa'i, dari bermacam-macam. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada batu-batuan, ada angin, ada air, dan seluruh yang ada di dunia ini. Nah, itu semua bukti kekuasaan Allah. Zatil azimati wal ghorobati, yang semua bermacam-macam hal yang ada di alam semesta ini itu bersifat agung dan aneh atau model, karena ciptaan Allah, Pak. Minahwi alamil hayawani, seperti alamnya para binatang, wa alamin nabati, dan alamnya tumbuh-tumbuhan, wa alamil ma'adin, dan alamnya pertambangan. Ya, itu juga termasuk kekuasaan Allah. Alladzi tastamilu ala masatil al-ulufi minal asnaf, yang semua alam-alam tersebut, alam binatang, alam tumbuhan, alam apa tadi, ma'din, jadi yang tertanam, ya kan, seperti emas dan sebagainya, itu semua kalau dihitung beribu-ribu macam bentuk jenisnya. Alati tahtaru fi udmatiha, yang di situ bisa ditampakkan keagungannya, warobatiha, dan keanehannya. Dalam pertambangan itu, Pak, Masya Allah, betapa banyak orang yang kaya gara-gara dompengan. Itu termasuk alam kekuasaan Allah. Kok di bumi yang kita pijak ini ada emasnya, padahal emas itu juga bahannya dari batu. Ada bentuk jenis batu dari jadi emas, ada jenis intan, ada jenis mutiara. Yang satu saja tak ternilai harganya, maka dikatakan anwa al-azimah, macam-macam yang besar dan agung. Wa gharabatuha al-uqul, yang akal pikiran kita itu tentu akan menganggap itu semua kemujiatan dan keanehan yang luar biasa. Wa taghriqu fi bihari ajaibiya al-fuhum, yang kalau kita selami keanehan-keanehan itu, maka akan sulit untuk kita bisa memahami keajaiban-keajaibannya. Ya. Jadi kalau Allah itu nak buat kita kaya, Pak, balikkan tangan. Kita nemu emas 1 kilo aja, wah. Ya, ya. Bapak di belakang rumah nyangkul-nyangkul, tahu dapat emas berapa 1 kilo? Berapa duitnya, Pak? Coba. Ya, kalau Allah berkehendak, tidak juga sedikit orang yang kaya raya dalam sekejap bisa jadi miskin semiskin-miskinnya, karena Allah Maha Kuasa tadi, ya kan? Wala yastuku al-aqlu as-salimu, dan akal yang sehat itu sebenarnya sulit untuk menerima gitu loh, saking aneh dan mulianya, agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli al mustahilatu indahu annaman awjada hadzal alam bihadil azimah wal jalalah wal gharabah yakunu ajiyan, ya ajiyan maslubul qudrati. Nah, kalau kita mau memperhatikan, menganalisa, berpikir tentang alam dan seluruh isinya yang dicakup dunia ini,
maka akal sehat kita tentu tidak akan menerima kalau yang menciptakan semua ini itu bersifat lemah. Makanya wajib bagi Allah bersifat kudro. Dengan adanya kekuasaan yang begitu maha dahsyat seperti ini, ya, ciptaan Allah yang tak mampu diciptakan oleh manusia. Nah, itu semua. Fasabata bihadza annallaha ta'ala ilahun hadzal alam alladzi aujadahu minal adam bitilkal azimah. Maka jadilah sebuah keputusan penetapan hukum kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ya, Allah lah yang mewujudkannya dari tidak ada menjadi ada, dan itu sebuah keagungan yang luar biasa. Maka dari itu yajibul al-qudratu, wajiblah bagi Allah bersifat kudro. Wa yastahilu alaihi dua, dan mustahil bagi Allah itu bersifat kebalikan dari kudro tersebut, wa huwa ajiu, dan dianya itu lemah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita bahas masalah sifat kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah itu Pak dianggap kekuasaan yang sempurna. Memang manusia ada yang kuasa seperti para penguasa, maka disebut penguasa karena berkuasa. Tapi kekuasaan manusia itu terbatas, tidak sempurna. Beda dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mencakup apa saja kekuasaan Allah itu? Allah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan al-badi. Maka Asmaul Husna itu ada yang namanya al-badi, al-badi as-sabur. Al-badi itu artinya zat yang menciptakan tanpa ada contohnya. Jadi memang sebelumnya tidak ada. Nah, kalau manusia ini kadang-kadang dianggap pintar menciptakan sesuatu, namun yang dia ciptakan sebelumnya ada contohnya. Ada orang bisa menciptakan gedung, sebelumnya sudah ada contoh gedung yang dia tiru. Ada orang menciptakan mobil, sebelumnya sudah ada contoh rangkanya untuk dibentuk dan dibuat. Nah, kekuasaan Allah itu, Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Sebelumnya tidak ada sama sekali. Nah, itulah. Maka dikatakan kudrohnya Allah itu sempurna. Kemudian Allah juga mampu meniadakan yang asalnya ada dibuat tidak ada. Allah mampu. Dulu kita tidak ada, sekarang ada, besok jadi tidak ada lagi, seperti balik semula. Itulah kekuasaan Allah. Yang asalnya tidak ada menjadi ada, dan akan kembali menjadi tidak ada. Yang abadi itu kan roh kita, Pak. Badan ini hanya pinjaman saja, dipinjam sementara untuk ditempati roh. Roh itu yang nanti akan balik kepada Allah. Nah, badan yang kita sayang ini hancur dimakan cacing tanah, tinggal tulang belulangnya saja. Tulang belulang itu pun kalau udah lama hancur juga. Nah, itulah kekuasaan manusia. Jadi yang asalnya tidak ada, Allah mampu membuatnya tidak ada. Ya, yang asalnya tidak ada, Allah mampu mengadakan. Yang asalnya ada, Allah mampu
Nah itu Allah. Yang asalnya mati Allah mampu menghidupkan. Yang asalnya hidup Allah mampu mematikan. Itu kekuasaan Allah. Kalau manusia tidak bisa. Tidak bisa manusia. Soal rizki aja Pak, kalau kita pikir-pikir, Masya Allah, benar-benar mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak mikir rizki kita dari sini, dari sini, dari sini, itu perkiraan kita. Semua yang ngatur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di depan mata kita ngeklaim itu rizki kita, kalau bukan rizki kita, ya tidak jadi, itu jadi milik kita. Walaupun di depan mata kita. Nah, tapi walaupun tidak nampak di mata kita, tapi kalau itu rizki kita, pasti akan ketemu dan bisa kita ambil. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bicara soal rizki saja. Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan. Kalau kita mengamalkan bahwa Allah bersifat kudroh, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa makan, ini kan aneh Pak. Bahkan ada di dunia ini yang bikin peraturan, punya pabrik bikin peraturan, waktu kerja tidak boleh berhenti, waktu ibadah tidak boleh berhenti, kerja terus, dengar azan tidak boleh berhenti. Ini kan sudah menyalahi kodrat. Nah, apakah kemudian mereka orang seperti itu akan menjadi orang yang jaya? Ya tidak juga, rugi lah ya Pak. Nah, soal rezeki saja, betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman ini ada dalam diceritakan loh, Nabi Sulaiman itu pernah mencoba menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya pengen sehari saja menjamin seluruh makhlukmu akan saya kasih makan. Pak ya, nah dengar cerita itu kan, sama Allah, kamu tidak akan kuat, saya akan coba ya Allah, akan kerahkan seluruh kekuasaanku. Akhirnya dikasih izin ya Allah, ya sudah. Nah, ditentukan pada hari ini jam sekian kamu tanggung rizki hambaku, kau yang tanggung semuanya. Nah, ya kan? Wah, akhirnya dari bangsa jin, bangsa manusia suruh masak semuanya. Seluruh penjuru dunia ini suruh masak semua. Udah selesai masaknya, sudah Sulaiman, sudah ya Allah. Nah, sekarang siapa dulu yang aku suruh makan? Hambaku dari laut atau dari darat? Dari laut dulu ada ya Allah. Oke, dari laut dulu. Panggil. Dipanggilnya apa? Ikan paus ya. Sekali keluar, menu yang disediakan ditelan habis, kurang kan bosnya. Aku masih lapar Sulaiman, mana yang kau sediakan? Kata kau nanggung makananku hari ini. Sujud dia, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak. Manusia pengen menanggung rizkinya makhluk 1 jam saja, tidak usah sehari, tidak ada yang mampu. Nah, ya Pak ya, udahlah, kalau urusan seperti itu kita pasrahkan aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya, al-ghaniyyu al-mughni, Allah maha kaya. Nah, Sulaiman aja yang kekuasaannya di dunia ini ya seakan tidak terbatas, jin di bawah kekuasaannya, setan di bawah kekuasaannya, manusia di bawah kekuasaannya, binatang pun diajak bicara bisa, menyediakan, menanggung ya, menu makan sehari saja baru 1 ikan aja habis ditelan.
apalagi dari makhluk yang lain. Coba bayangkan, itu makhluk-makhluk yang ada di lautan, yang tidak nampak di mata kita tuh, yang segede masjid ini mungkin besarnya, terus sekali makan berapa? Nah, ini saya ceritakan biar keyakinan kita, ketakwaan kita, tawakal kita kepada Allah itu makin kuat. Ya. Jadi kalau kita bicara jujur, sebenarnya manusia itu yang penting sudahlah, yang penting ibadah. Ibadah. Kalaupun toh kita nyari rizki, niatkan juga untuk ibadah. Kita hanya mampu ikhtiar. Setelah ikhtiar, tawakal kepada Allah, karena kita tidak mampu menentukan hasil akhir. Semua itu hasil akhirnya itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kasar yang penting kita kerja. Ya kerja itu ya, orang sholat itu ya kerja, Pak. Sholat jamaah ya kerja, ya digaji oleh Allah. Jangan salah. Ya. Bukan cuma pasang bata, pasang semen aja yang kerja, ya kan. Jadi semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalil Allah bersifat kudrah itu bisa tengok dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-20 itu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas semua sesuatu. Jadi kulun di situ tuh mencakup semuanya, mencakup segala sesuatunya, itu Allah Maha Kuasa. Tidak ada lagi yang tanpa ada kekuasaan Allah di situ. Semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi yang dalam kandungan ibunya, karena dia tawakal kepada Allah, rizkinya dijamin oleh Allah tanpa kerja, ya Pak ya, tanpa masak. Tapi ketika dia lahir di permukaan dunia ini, sudah menjadi manusia, makhluk kasab, harus punya usaha. Ya kalau tidak kerja ya tidak makan. Karena tawakalnya tidak seperti tawakal kita ketika kita di dalam perut ibu kita. Ini Nabi Yunus ketika ditelan ikan nun nih Pak, itu dia sadar kalau dia salah. Apa salahnya? Dia lari dari tanggung jawab ngurus umat. Nah, umatnya brengsek-brengsek, jadi dinasihati payah Pak. Jadi bahasa orang tuh nggak merajuk ya, lari dia, langsung ditelan ikan nun di situ. Nah, ada ulama yang mengatakan seandainya Nabi Yunus itu di dalam perut ikan itu tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan mati di situ dan menjadi kuburan bagi dia, perut ikan nun tersebut. Tapi karena dia ketika ditelan ikan nun itu dia sadar, baru dia istighfar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dibacot terus sampai ikannya ini kepanasan, panasan ya, karena dikirnya Nabi Yunus ya. Karena kepanasan dia akhirnya lari ke tepian, dimuntahkan, keluarlah dia. Nah, ketika keluar dari ikan itu tidak ada daya sama sekali Pak. Tulangnya seperti ndak linglung kayak apa nih, lepek. Akhirnya Allah suruh kambing yang lagi nyusui anaknya, diilhami oleh Allah, kau susui juga tuh Nabi Yunus. Akhirnya disusui oleh kambing tuh Pak, sampai punya tenaga, sampai bisa bergerak lagi. Itulah kekuasaan Allah. Maka jangan remehkan kekuatan zikir Pak. Bapak lu zikir itu, zikir jangan gonta-ganti.
Dikir banyak nian malah ndak istiqomah semua, macet. Jadi kalau istighfar, maghrib istighfar berapa kali, itu istiqomahin terus Pak, terus. Habis subuh mas sholawat, ya sholawat terus istiqomahin ya. Nanti kalau ada tambahan-tambahannya, tapi yang pokok tetap harus ada. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya-nya itu mengatakan ada zikir habis subuh itu ada sendiri, habis zuhur ada zikirnya sendiri, habis asar ada zikirnya sendiri, habis maghrib ada zikirnya. Jadi tidak sama zikirnya. Ada zikir habis isya ada sendiri. Jadi beda. Gitu loh. Jadi kalau kita kan zikir sama wae. Kadang-kadang ngandalin zikir habis sholat tuh lah. Habis sholat kalau tidak ada ngobrol ketemu kantinya ngota-ngota nanya apa kabarnya, baiklah, ngota ada jadi subhanallahnya hilang. Ya Allah ya Pak. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya makna kulun di situ menandai seluruhnya. Allah itu maha kuasa atas semuanya. Dan ini menunjukkan agar kita memiliki tawakal yang tinggi di sisi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal pikiran kita, mungkin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak masuk akal bagi akal kita akan bisa masuk akal dalam kekuasaan Allah. Tidak terbatas. Nah, ini katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya tidak terbatas. Tidak ada yang bisa melemahkan kekuasaan Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada kekuatan manapun yang mampu menghalanginya, Pak. Nah, makanya kita, keyakinan kita di sini, Pak, kadang-kadang banyak salahnya di situ. Kita kena musibah nyalain orang, tidak perlu nyalain orang, karena hakikatnya semua itu atas kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin akan terjadi, karena semuanya terjadi atas kehendak Allah. Makanya kita kembalikan kepada Allah. Kita ngalami kesusahan, ngalami musibah, kembalilah kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyalahkan orang lain, walaupun mungkin menurut pandangan manusia penyebabnya itu adalah orang lain itu, ya kan? Contohnya kita gara-gara bisnis jadi tidak punya duit gara-gara ditipu. Baru mulai bisnis ditipu ratusan juta, kita ngamuk sama yang nipu, ya kan, bunuh sama yang nipu, ya rugi sendiri. Nah, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya yang mungkin tidak bisa kita contohkan satu-satu. Yang intinya apa? Semua yang terjadi di dunia ini itu berada di lingkup kekuasaan Allah. Manusia hanya pelaku saja. Ibarat dunia pewayangan itu ya, yang penting dalangnya. Nah, dalangnya ini. Contohnya ini, kalau Gareng lawan Perkudoro, tahu Pak? Itu kalau menurut ilmunya itu Perkudoro harus menang. Tapi kalau Dalang mengatakan Gareng harus menang, bisa enggak dia menang? Ya bisa, tinggal plek-plek aja selesai. Ya kan? Karena kekuasaan di Dalang. Sama kayak kita, Pak. Di satu sisi mungkin kita dianggap orang lemah, lawan kita orang penguasa.
Tapi kita orang yang berada di jalan yang benar, kita berada di dalam orang yang sabar, orang yang ikhlas, dengan kekuatan doa, dengan apapun. Kalau Allah menghendaki kita menang, tidak akan ada kekuatan manapun yang bisa mengalahkan kita. Nah, itulah inti daripada tawakal itu. Tapi harus usaha dulu, karena tawakal itu jatuhnya setelah usaha. Ikhtiar dulu baru tawakal. Ini jangan tawakalnya duluan, ikhtiarnya ndak ada. Yang penting nanti kalau kenyang, Allah kasih kenyang juga, ya mati aja. Makan dulu baru kenyang. Karena Nabi mencontohkan ketika Isra Mi'raj itu, Nabi menambatkan ontanya, diikatnya di depan Masjidil Aqsa itu diikatnya. Setelah diikat baru Nabi tawakal kepada Allah. Itu ngajari kita. Kalau Nabi itu tidak ngikat ontanya, kan dijaga oleh Allah, tidak mungkin onta itu hilang. Tapi Nabi ngajari umatnya, diikat dulu baru tawakal. Ke masjid sini jamaah pakai motor, kuncinya udah dilepas, ya hilang nyalain pengurus masjid, ya salah. Tapi kalau sudah diikat, digembok, kok hilang, itu berarti sudah takdir. Udah takdir, itu namanya tawakal, ya kan? Oke. Nah, kudrohnya Allah itu tadi saya sampaikan adalah sifatun qadimatun, sifat azali. Sifat azali itu sebelum terciptanya dunia ini, itu di zaman azali, ya, dimana Allah itu memang sudah zatnya Allah sudah bersifat kudroh, itu zaman azali, artinya abadi. Kekuasaan Allah tidak terbatas, kekuasaan Allah tidak ada akhirnya dan tidak ada awalnya. Nah itu. Kalau kekuasaan manusia ada awalnya, ada akhirnya. Ya, Prabowo sekarang kuasa, ya ada awalnya kemarin dari tahun 2000 berapa? 21 ya. Nanti akan berakhir tahun 2029, akan berakhir kekuasaannya. Nah, kekuasaan manusia ada awalnya, ada akhirnya. Tapi kalau kekuasaan Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, karena kekuasaan Allah itu abadi. Jadi Allah selama-lamanya maha. Allah mau menolong hambanya dalam keadaan apapun, Allah mampu menolong kita. Dalam kondisi yang mungkin menurut kita itu tidak bisa bangkit, tapi kalau kita tawakal, ikhtiar, usaha, Allah yang akan menolong kita. Tidak usah takut. Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Nah, kemudian hikmahnya membuat kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Tidak usah putus asa dari rahmat Allah, ya kan? Seterpuruk bagaimanapun kondisi kita, ingat kita masih punya Allah. Selagi kita masih sujud, masih rukuk, masih berdoa, ngangkat tangan kita, tidak mungkin Allah akan mengecewakan kita semua. Maka kuatkan keimanan, tingkatkan ibadah. Nah, kemudian menjadikan kita ini makin tawakal setelah berusaha. Yang penting usaha dulu, Pak. Saya sampaikan tadi. Pengen pinter ya harus rajin belajar. Ini pengen pinter cuma gawe tidur, macam mana nak pinter? Pengen kaya ndak mau kerja, macam mana nak kaya? Ya kerja dulu. Masalah kaya dan tidak serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bener, ya kan? Pengen sehat ya rajin olahraga, jaga kesehatan, minum obat. Pengen sehat kok malah makan yang tidak karu-karuan, badan tidak dijaga, ayo sudahlah, ya kan Allah berikan kesehatan itu. Jadi kita harus tawakal namun setelah usaha. Oke. Kemudian ketika ada kesulitan, maka yakin bahwa Allah mampu menolong dan mengubah segalanya. Namun pertolongan Allah
dan perubahan Allah itu akan turun kalau kita mau merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Rubahlah dulu sendiri, nanti bakal turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selagi hamba itu masih mau menolong saudaranya. Kalau kita masih mau menolong saudara-saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Berarti itu pancingnya, rubahlah diri kita menjadi lebih baik. Kalau mau menhijrah, ya hijrahlah dari yang tidak baik menjadi baik, dari malas jadi rajin, dari yang tidak ibadah jadi ibadah, jadi yang tidak jamaah jadi jamaah, dari yang tidak pernah baca Quran baca Quran, dari yang tidak sedekah rajin sedekah. Baru nanti Allah akan mengiringi usaha yang kita lakukan, dan Allah akan memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan kita kalau kita mau berusaha. Mudah-mudahan Allah memberikan kita perubahan yang baik dan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Oke, waktunya udah habis, kurang 3 menit lagi. Udah ditanyakan kan? Ya udah Pak, 10 menit lagi. Ya dah, itu kita 5 menit lagi. Nah, tanyakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut sejarah Islam, sebelum adanya kaum ibu-ibu untuk anak cucu Adam, mulai dari Nabi Adam sampai ke sekarang ini, sebelum itu adakah makhluk lain yang menghubungi ibu? Apakah itu berupa hewan atau manusia lain? Kemudian ada yang namanya bumi, kemudian ada kembali namanya alam. Itu apa perbedaan antara bumi dan alam? Oh, oke. Jadi yang pertama, sebelum manusia ini apakah ada makhluk lain sebelumnya? Ada ulama berpendapat sebelum manusia ini ada. Ada yang bilang itu jin sebelumnya, itu jin itu sebelum manusia. Jadi Allah menciptakan jin dulu, baru Allah menciptakan Adam. Sebelum itu semua ada yang bilang ada makhluk yang mirip dengan manusia namun bentuknya agak kecil. Nah, sebelum alam dunia ini diciptakan, berarti skenarionya itu mungkin Nur Muhammad belum diturunkan. Karena kan dunia ini terbuat dari Nur Muhammad. Nur Muhammad masih bersemayam gitu loh. Jadi sebelumnya sudah ada Allah menciptakan makhluk ya yang mirip manusia namun tidak seperti manusia. Nah, itu. Kemudian kalau bedanya alam dengan bumi ya Pak ya. Kalau bumi ya yang kita injak nih bumi ini. Kalau alam itu bahasa Arabnya Pak ya kan. Jadi ada alam dunia, ada alam akhirat. Nanti kalau lawannya bumi lah, langit itu alam dunia. Jadi kalau alam itu belum tentu bumi, kalau bumi sudah pasti alam. Gitu Pak ya bedanya ya. Nah, jadi bisa dikatakan alam dunia, ada alam akhirat. Alam itu kan ada 5 enggak? Ada alam arwah, ada alam kandungan, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam akhirat. Nah, alam dunia ini itu isinya di bumi dan langit dan sekitarnya. Nah, itu bedanya. Oke, karena waktunya sudah mendekati Isya, jamuan sudah disiapkan. Nanti kalau malah keburu-buru. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alal qabul al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'amika fi mazidah ya Allah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zid lana ilman nafi'a warzuq lana fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ij'al jama'atana hadha ya Allah jama'atan marhumah wa tafarraqna min ba'd barkan ma'sumah. Allahumma tawil umuruna umrun hasanah irfa' darajatana waqdi hajatana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna saribaitina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihah wal afiyah dhahiran wa batinan ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mati ya Mati ya Wadud aghnina bi halalika nahramika wa nafi'atika man siwa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi baraka wa ta'ala wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.